Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Edi Wiranata dari Prodi Bimbingan Konseling kelas 001 PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video konseling individu dengan pendekatan teori konseling behavior dengan teknik self management pada siswa kelas 10. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam harmoni. Oke, selamat pagi ya, pagi Pak. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan konseling individu hari ini, Bapak buka dengan tangan jari umat dulu ya. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Semoga baik. Oke, sekarang baik ya. Nah, jadi ya sebelum kita lebih lanjut lagi, Andra, ada baiknya sebelum mulai kegiatan itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar semua kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, Andra, terima kasih sudah memenuhi undangan Bapak untuk hadir ke ruangan BK untuk melaksanakan konseling individu. Ya. Jadi sebelum kita mulai, Andra sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah, ya. Oke, bagaimana ke sehari-hariannya sekarang di sekolah? Ya, sementara adalah lancar di sekolah. Ya, oke, semoga selalu baik ya di sekolah dan mengikuti pelajaran maupun di pergaulan di sekolah. Ya. Jadi Anda sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu? Belum Pak. Belum. Ya, oke, kalau belum, Bapak jelaskan dulu sedikit tentang konseling individu ya. Jadi konseling individu itu Anda mungkin Anda pernah mendengar atau mungkin pernah mengalami pas SMP seperti itu ya. Tapi Bapak akan jelaskan lebih lanjut tentang konseling individu itu secara singkat tetapi jelas pengertiannya ya. Jadi konseling individu itu adalah sebuah layanan di dalam bimbingan konseling yang diberikan oleh seorang ahli dalam bimbingan konseling. Itu Bapak mungkin sebagai guru BK di sini itu bisa dikatakan sebagai seorang ahli dalam bimbingan konseling kepada seseorang atau siswa, biasa kita sebut dengan konseling. Ya, jadi tujuan dari konseling individu itu adalah Anda bukan memberikan nasihat, bukan apalagi menggurui atau menghakimi siswa, bukan seperti itu. Ya, jadi di dalam konseling individu ini Bapak selaku fasilitator, artinya segala keputusan dan tanggung jawab itu semuanya ada di Anda sebagai konseling ya. Jadi itu secara garis besar dalam konseling individu itu Anda. Jadi Bapak di sini hanya membantu Anda. Nah, jadi nanti untuk keputusan dan apapun itu sepenuhnya tanggung jawab Anda. Bapak hanya sebagai fasilitator di sini ya. Seperti itu Anda bisa dipahami tentang konseling individu. Nah, oke. Sebelum itu Bapak mau menanyakan kesiapan Anda. Jadi nanti Anda bebas ya melakukan apapun di sini ya. Jadi Bapak harapkan nanti Anda bisa terbuka di sini ya, jangan takut mengungkapkan permasalahan atau apapun itu nanti karena di BK itu ada asas ya. Jadi ada yang paling pertama sekali adalah ada asas kerahasiaan. Ya, jadi Anda jangan takut untuk menyampaikan apapun di sini karena Bapak pasti akan menjaga semuanya. Ya. Yang kedua ada asas keterbukaan Anda. Jadi Anda Bapak harapkan menyampaikan permasalahan atau apapun secara terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau nanti Anda menutup-nutupi, kegiatan konseling ini tidak akan berjalan dengan efektif.
begitu juga nanti Bapak pasti akan buka tentang pandangan Bapak dan lain sebagainya. Yang mungkin nanti bisa membantu Anda memecahkan permasalahan Anda. Ya, jadi selanjutnya ada asas kedinamisan. Ya, jadi Bapak harapkan nanti Anda berperan aktif di sini. Ya, jadi dari tadi sudah Anda mampu nanti mungkin menyampaikan permasalahan terbuka dan merasa nyaman. Jadi Bapak harapkan keaktifan Anda dalam menyampaikan permasalahan atau solusi nantinya akan kita bicarakan. Ya, jadi seperti itu Anda. Yang juga ada asas kekinian. Jadi permasalahannya yang sekarang terjadi ya, yang lagi gitulah istilahnya ya. Jadi jangan permasalahannya terlalu jauh kita bahas di sini. Ya, jadi yang sekarang aja yang mungkin masih melekat pada Anda sekarang. Ya, jadi seperti itu Anda bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Nah, jadi kenapa Bapak panggil ke sini Anda? Jadi ada beberapa guru ya melaporkan ke BK dan juga wali kelas Anda melaporkan bahwa Anda sering meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran. Sebelumnya waktu itu pernah Pak. Pernah atau sering? Pernah. Nggak sering sih. Ya kan. Ya, jadi beberapa guru melaporkan ke Bapak ya. Jadi Anda beberapa kali meninggalkan kelas pada saat jam efektif. Ya. Jadi bisakah Anda menceritakan kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Jadi waktu ini kan dari pelajaran masalah itu. Jadi kan saya lagi di kelas nih. Setelah ajaran yang sebelumnya selesai, terus gurunya kan udah datang tuh, otomatis saya tunggu kenapa lama gurunya gitu. Terus otomatis saya keluar dulu kan. Terus setelah itu saya kenapa ke kantin. Nah, jadi pada saat itu adakah gurunya? Ada. Nah, Ibu telah masuk, sehingga Anda keluar kelas. Dengan durasi waktu berapa menit itu kira-kira? 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran. Ya, berarti kan sudah dihitung bolos ya. Itu jadinya kan karena 1 jam pelajaran karena ada di kelas ya. Oke, ada lagi mungkin? Itu aja sih. Yang paling Anda ingat? Nggak ada, cuman keluar kelas ya. Keluar kelas. Nah, jadi berdasarkan apa yang Anda sampaikan tadi, Anda keluar kelas karena menganggap bahwa gurunya tidak akan datang. Iya. Tetapi datang waktu itu ya. Menarik ini, tapi ada lagi beberapa guru yang melaporkan bahwa memang Anda sengaja keluar kelas pada saat gurunya mengajar di kelas dengan alasan pergi ke toilet. Apakah pernah seperti itu? Pernah ya. Tetapi dengan durasi waktu yang lama, 10 menit sampai 15 menit. Nah, itu kenapa? Maka benar itu terjadi? Benar. Ya. Kenapa bisa terjadi? Saya itu lagi saya lagi nggak mudah sama pelajaran itu. Terus sama gurunya juga saya kurang nggak kayak ngasih bekal itu gurunya sama saya itu cara ngajar juga saya kurang. Cara ngajar gurunya juga kurang. Makanya saya malas jadinya keluar. Apakah memang benar karena gurunya atau memang Anda yang inisiatif sendiri untuk keluar? 50-50 sih. 50-50. Oke, mari kita bahas 50-50-nya. Kalau 50-50, 50% dari Anda kenapa ingin meninggalkan kelas? Karena saya bosan di kelas juga. Bosan kan? Bosan itu penyebab pertamanya kita garis bawahi karena bosan di kelas. Oke, 50%-nya lagi dari guru. Kenapa guru? Itu kadang-kadang dia cuek gitu sama murid. Kadang-kadang sering nunjuk gitu, kalau belum dijelasin gitu sama murid. Jadi itu
sebagai pemicu juga Anda meninggalkan kelas karena nggak sesuai lah dengan ekspektasi Anda. Nah, oke, jadi kita fokuskan dulu ya Andra ya. Nah, berdasarkan cerita yang Andra sampaikan tadi, 50% dari apa yang Anda sampaikan tadi itu bahwa memang Anda mengakui kalau Anda bosan di kelas. Setengahnya lagi karena gurunya yang memang mungkin metode mengajarnya kurang mengasihkan. Oke, jadi kita fokuskan ya. Kita jangan fokus kepada yang 50% sebagian dari luar diri Anda. Artinya kita fokus ke 50% yang ada dalam diri Anda. Ya. Jadi tadi Anda menyampaikan bahwa Anda merasa bosan, lebih dominan ke bosan. Nah, jadi kita fokuskan ke sana dulu. Nah, bosan dalam artian ini apa yang secara spesifik mungkin Anda bisa gambarkan? Apa yang Anda rasakan? Bosan itu kayak saya gelisah itu di kelas sama pelajaran. Gelisah sama saat mengikuti pelajaran. Ya. Karena apa? Mungkin ada yang Anda mungkin begadang itu sebelumnya atau gimana? Udah sih begadang. Oh, jadi karena begadang mungkin Anda merasa ngantuk waktu itu? Ya, masa juga. Itu bosan. Ya. Nah, akhirnya keluar. Nah, jadi rasa ngantuk, bosan, keluar. Nah, Anda sadari itu? Sadar. Nah, jadi sering kan melakukan hal itu? Nggak sering, tapi cuma jarang aja Pak. Nggak terlalu sering, Ya, tapi terlalu sering. pada saat mengikuti pelajaran itu sempat aja seperti itu. Sempat aja Pak. Nah, jadi kan sebenarnya itu suatu hambatan ya dalam mengikuti proses pembelajaran ya. Karena itu berdasarkan laporan dari guru-guru Anda yang mengajar dan juga wali kelas Anda ya. Jadi seperti itu laporan itu dan Anda mengiyakan itu semua. Nah, jadi kita fokuskan dulu permasalahannya bahwa memang Anda merasa bosan dan mungkin mengantuk di kelas itu sehingga Anda mencari pelampiasan keluar. Jadi bisa Bapak simpulkan sementara bahwa permasalahan yang Anda miliki adalah ketika Anda di kelas mendapatkan pembelajaran dari guru mapel, beberapa kali Anda merasa bosan diam di kelas, merasa gelisah, jenuh, nah seperti itu. Dan juga mungkin karena ada beberapa kegiatan yang mungkin yang ada dilakukan di rumah yang sampai membuat Anda begadang yang tidak teratur gitu. Jadinya sehingga itu terbawa ke sekolah sampai pada saat Anda mengikuti pelajaran. Ya, apakah benar seperti itu? Nah, mungkin boleh diceritakan, Bapak ingin tahu apa saja sih kegiatan Anda di rumah sehingga sampai mungkin ya jadi mempengaruhi Anda belajar di kelas karena pertama mungkin kan merasa ngantuk tersebut ya sehingga Anda menjadi bosan di kelas tidur dan nggak konsen belajar sehingga keluar kelas lah untuk melakukan penyegaran gitu istilahnya. Mungkin bisa diceritakan Anda? Kalau kegiatan gara-gara saya ngantuk di sekolah itu begadang saya paling saya main game aja itu. Main game ya. Main game apa? Main game Mobile Legends. Mobile Legends. Oke, jadi itu Anda lakukan di rumah setelah pulang sekolah sampai jam berapa mungkin? Pulang sekolah paling saya gini keluar teman aja. Kalau main game itu malam aja. Malam? Ya. Dari jam berapa biasanya? Dari jam 10 sampai jam? paling jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2. Nah, jadi itu ya mungkin yang menjadi kendala utama Anda dalam kenapa bisa bosan jenuh di kelas itu. Kalau memang tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, rasanya nggak mungkin Anda bisa merasa bosan gitu di kelas ya. Jadi berdasarkan cerita Anda juga Bapak bisa
tahu bahwa memang kebiasaan Andra di rumah ya seperti itu yang menyebabkan Andra mengalami kebosanan di kelas sehingga sampai keluar kelas ya. Benarkah seperti itu? Benar. Jadi gimana sih, enak nggak rasanya kalau seperti itu, Andra? Kalau Kadang setelah itu bangun harus pagi kan, karena sekolah pagi. Enggak kan? Ngantuk kan di sekolah. Ya jadi memang ya kalau memang kita kurang tidur kan pasti akan konsentrasi itu pasti akan kurang. Kalau terus seperti itu juga bagaimana caranya nanti mendapatkan nilai ya. Jadi kalau misalkan nih Anda terus-terusan seperti itu, apa sih dampaknya mungkin yang bisa terjadi? Dampak kalau terus begadang itu pasti ngantuk di sekolah. Kalau udah ngantuk kan cepat bosan, jadi keluar kelas itu pasti bisa menjadi nilainya akan jelek gitu. Kurang juga sikap, kurang sikapnya. Ya, oke. Terjadi kan itu? Mungkin aja kurang tahu gurunya. Ya, jadi nanti ya kita lihat untuk raportan semester ini ya, apakah nilainya Andra bisa bagus atau mungkin masih standar-standar saja ya. Jadi ya benar sekali ya. Jadi kalau itu bisa terusan dipertahankan itu Andra, bukan tidak mungkin nanti memang nilainya pasti akan standar-standar saja ya. Jadi kan bagaimana caranya guru memberikan nilai? Kalau misalkan Andra tidak aktif di kelas ya, jadi tidak konsen di kelas pada saat pelajaran itu, dan otomatis pada saat ulangan dan penilaian akhir semester itu akan menjadi sebuah kendala mungkin pasti untuk mendapatkan nilai yang sempurna kan. Anda sadari itu? Sadar. Ya, oke. Jadi seperti itu ya Andra. Jadi permasalahannya Andra sering meninggalkan kelas pada saat jam efektif belajar ya, jadi faktor utama yang menyebabkan Andra itu adalah memang dari diri Andra sendiri ya. Pertama mungkin tidak bisa mengatur waktu dalam bermain game sehingga sampai larut malam, dan juga itu mengganggu keseharian Anda di sekolah ya, ngantuk sebelum ke sekolah kan seperti itu. Nah, oke Andra, jadi terima kasih Anda sudah berterus terang mengungkapkan permasalahan yang ada dalam diri Anda, dan juga Anda sudah mengetahui kan faktor yang menyebabkan Anda seperti itu. Nah, oke, selanjutnya Bapak mau memberikan sebuah video nih untuk Anda ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi Anda dalam diri Anda sendiri ya, apakah Anda seperti itu atau tidak ya. Jadi kita berusaha untuk flashback kembali, melihat dari video ini apa yang Anda alami ya, apakah sama seperti ini atau tidak ya. Mari kita saksikan videonya sebentar. Oke, mari kita saksikan sebuah video di sini ya. Bisa terlihat? Bisa. Ya. Saksikan.
Oke, itu tadi Andra video. Ya, jadi video ini merupakan sebuah mungkin bisa dikatakan self monitoring. Ya, jadi apa yang Andra lakukan mungkin bisa ini bisa menjadi sebuah gambaran awal ya untuk Anda. Apakah Anda seperti ini atau tidak? Iya. Iya, seperti apa? Itu terus tiba kelas itu sambil ngeluarin baju. Nah, kalau sekarang gimana bajunya? Anda dimasukkan? Belum. Nah, itu ya coba dirapikan dulu ya bajunya ya. Nah, jadi ya bisa lah nanti Anda mengikuti apa yang ada di sekolah peraturannya ya. Jadi kan biar bisa nanti Anda sukses lah untuk di semester ini ya. Jadi seperti itu Anda videonya. Jadi mungkin dari apa yang disaksikan tadi ya, apa yang bisa Anda sampaikan bahwa memang itu seperti yang ada di video itu, apakah Anda memang melakukan hal seperti itu? Iya. Nah, satu contohnya apa? Secara spesifik. Kalau di kelas. Kelas. Iya. Terus yang kedua ngeluarin baju. Terus yang ketiga ada pengataan sama pelajaran sekolah. Pengataan. Ya kalau memang keluar kelas ya tidak. Kalau rapi pakaiannya itu kan juga sebuah pelanggaran di sekolah ya. Jadi mungkin Anda sudah menyadari hal itu ya. Nah sebenarnya begini Anda, yang sudah berlalu ya, kita biarkan itu berlalu ya. Tapi sebagai seorang manusia yang punya akal, pikir dan budi pekerti, ada baiknya kita berusaha untuk improve diri kita lah ya. Jadi sudah tahu hal itu tidak bagus, jadi kita berusaha untuk meninggalkan yang kurang bagus. Jadi dengan cara seperti ini ya, Bapak ada sebuah lembar kerja ya, jadi yang bisa Anda kerjakan nanti ya. Jadi kan tadi Anda sudah mengetahui kan apa yang Anda lakukan. Nah, jadi perilaku yang bermasalah, ya, penyebabnya itu semua Anda sudah ketahui. Nah, jadi untuk sekarang Bapak inginkan Anda merumuskan sebuah tujuan. Nah, merumuskan sebuah tujuan secara diri Anda, secara pendapat pribadi Anda sendiri ya, berdasarkan apa yang Anda sudah sampaikan tadi. Anda inginkan seperti apa ke depannya ya? Saya ke depannya saya ingin belajar lebih untuk mengharuskan untuk diam di kelas yang pelajaran itu dan bisa Anda tadi sudah menyampaikan tujuan yang ingin Anda capai ya. Jadi sekarang kerjakan LKPD yang Bapak akan berikan. Jadi dalam LKPD itu nanti Anda menuangkan semua apa yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda ya. Jadi nanti silakan dituangkan dalam LKPD ini. Dan jadi dalam pembuatan LKPD ini Bapak harap Anda tidak sekedar membuat saja ya, melainkan apa yang Anda tulis di sini Anda yakini akan bisa terlaksana untuk teratasinya permasalahan yang Anda miliki ya. Jadi mumpung Anda masih baru kelas 10 di sini, belum terlambat untuk memperbaiki semua itu. Mari kita perbaiki sama-sama ya. Jadi silakan Anda kerjakan LKPD yang Bapak berikan ini di Google Docs ya. Silakan Anda ketik ya sendiri. Oke, untuk perilaku bermasalah kelas saat pembelajaran berlangsung ya. Oke, penyebab terjadi karena bosan dan juga mengantuk gitu ya, karena apa yang dilakukan di rumah. Konsep
konsekuensi nilai sikap jadi kurang, juga mempengaruhi penilaian. Itu sudah pasti Anda sadari. Nah, harapannya adalah semoga saya bisa merubah diri untuk jadi lebih baik. Secara umum kan seperti itu, ya. Jadi harapannya seperti itu, Anda sudah meyakini bahwa bisa berubah jadi yang lebih baik. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, yang pertama, sangat bagus ya untuk mencapainya dengan cara mengharuskan diri di kelas, Nah, jadi seperti apa yang akan Anda lakukan itu untuk mengharuskan diri di kelas? Mungkin dengan cara mengambil kegiatan untuk memuaskan diri sendiri seperti menggambar ya. Menggambar ketika ada guru? Iya. Kan juga nggak fokus jadinya. Ya kan sambil mendengar juga. Apakah itu bisa menjadikan lebih baik lagi untuk mengikuti pembelajaran? Menurut saya iya. Ya, tapi dengan belajar tapi sambil menggambar itu akan membuat Anda lebih fokus begitu. Kemungkinan ya, tapi kurang tahu sih nanti kayak gimana. Jadi, nah itu salah satu solusi mungkin menurut Anda atau caranya. Yang lainnya mungkin yang secara spesifik mungkin. Kalau enggak, misalnya kalau belajar matematika itu mungkin saya untuk membuat cara-cara yang lebih bagus, yang baru gitu. Sama soal di depan itu udah ada yang saya udah buat caranya, mungkin saya cari soal lain lagi gitu. Oke, jadi berusaha mencari sesuatu yang baru dari apa yang ditulis oleh guru di papan, Anda menyalinnya dengan cara Anda sendiri yang lebih menarik, sehingga itu mungkin menantang Anda untuk tetap di kelas ya. Artinya rasa bosan itu bisa teratasi, itu menurut Anda kan seperti itu. Adakah lagi mungkin kalau misalkan mencapai tujuan dengan cara mengharuskan diri minimal lah sekarang 1 jam pelajaran full bisa di kelas itu, bagaimana menurut Anda? Bisa dengan cara gimana? Ya sama sih kayak tadi. Dan misalkan di pelajaran apa sekarang bahasa Bali gitu. Bahasa Bali mungkin saya membuat, misalnya lagi materi di aksara, mungkin saya lagi membuat aksara baru gitu. Kayak menulis nama dasar diri sendiri. Oke. Ini seperti itu yang mungkin Anda bisa lakukan nanti ya. Jadi Bapak percaya sama Anda, jadi dengan apa yang Anda tulis di sini sekarang, mudah-mudahan ini bisa tercapai semuanya. Yang penting kan Anda meyakini dalam diri sendiri dan mengharuskan memang untuk melakukan ini semua ya. Jadi nah ini kan sudah dari lembar kerja, jadi ada pencatatan perilaku, harapan, dan tujuan. Nah sekarang ada kontrak perilakunya. Nah, silahkan ditulis juga kontrak perilakunya ya, dan dibaca baik-baik ya, kontrak perilaku yang akan Anda gunakan nanti untuk mencapai tujuan itu ya. Bisa. Ya, sekarang tanggal 14 Desember 2022 ya. Coba dibaca, Anda. Saya akan melaksanakan cara untuk mencapai tujuan atau harapan yang sudah saya buat dan saya rancang sedemikian rupa supaya saya dianggap berhasil bila mampu menerapkan atau melaksanakan upaya untuk mencapai harapan. Saya akan menerapkan cara untuk mencapai tujuan mulai dari minggu depan. Tapi itu saya lakukan dengan cara bertahap. Ya, jadi mungkin bisa mengurangi kegiatan yang di rumah yang kurang efektif lah, istilahnya yang kurang bermanfaat itu ya. Jadi nanti Bapak harapkan kan ini kita akan segera libur. Nah, jadi dalam libur itu mungkin Anda bisa coba mengatur waktu gitu ya, jadi mengubah kebiasaan itu, dan setelah nanti semester baru mungkin nanti ini bisa diterapkan ya. Nah, sekarang dibaca ini juga. Kontrak perilaku yang saya buat secara sadar dan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari saya tidak berhasil melaksanakan cara untuk mencapai tujuan, maka saya
siap akan menerima punishment atau begitu sebaliknya. Jika saya berhasil melaksanakan sesuai dengan yang saya rencanakan, maka saya berhak mendapatkan reward. Nah, oke. Jadi di sini ada hukuman dan reward atau penghargaan. Ya. Jadi ketika Anda sudah membuat ini kontrak perilaku ini dan sudah mengetahui cara mencapai tujuannya. Nah, ketika Anda tidak mampu melakukan itu setelah Bapak nanti kontrol, apa hukumannya mungkin akan mungkin nilai setup saya keluar. Nah, terus mungkin fisik atau konsekuensinya. biasanya seperti apa yang Anda minta? Lari lapangan, mengiringi lapangan. Oh, lari mengelilingi lapangan basket Ya. sama 10 kali. Ya. Oke, jadi itu ya nilai sikap dari masing-masing mapel atau dari nilai mapel itu siap untuk dikurangi. Ya. Nah, ketika berhasil Anda apa yang Anda minta? Ya, Ya, wah, oke. Atau traktir makan ya? ya boleh. Ya, atau Ibu Adit ya? Ya. Atau lalapan? Yang mana? Lalapan sih. Lalapan ya. Oke, nanti setelah ini Anda berhasil, ya kita makan lalapan sama-sama ya sebagai hadiah. Oke, Andra, sebelum kita akhiri ini, Pak ada satu video yang mungkin bisa lebih menguatkan lagi ya bagaimana cara untuk bertahan di kelas gitu ya dengan ini videonya. Oke, Andra, ini ada sebuah video yang nanti bisa menguatkan Andra untuk menunjang cara mencapai tujuan Andra ya yang sudah Andra buat di kontrak perilaku tadi. Ya, silahkan bisa. Gak sih, pas lo ngelakuin sesuatu pekerjaan nih, ataupun lo punya goalsnya yang lo pengen capai, rasanya tuh kayak berat banget pas lo mau mulai ngelakuinnya. Bisa jadi nih, lo udah janji ke diri lo sendiri untuk mulai hari ini, misalnya. Tapi, setelah lo pikir-pikir, rasanya mending dilakuin besok aja deh, gitu. Nah, namanya adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua suku kata, yaitu Kai, yang artinya adalah berubah, dan Zen, yang artinya adalah kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan satu makna, yang artinya adalah perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Kenapa? Karena prinsip ini itu intinya adalah melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Oke, Andra, itu tadi video ya salah satu video yang mungkin bisa menjadi referensi untuk Andra dalam mencapai tujuan nanti. Nah, berdasarkan video itu apa yang Anda dapatkan dari hal Itu dari yang disampaikan dari Kaizen itu, katanya ada yang coba melakukan 1 menit hal yang 1 menit. Terus dia ada bilang mending ngambil sedikit dan rutin daripada seberat. Jadi berdasarkan dari permasalahan Andra, dari solusi yang mungkin Andra tuangkan tadi, ini bagaimana cara Andra untuk menerapkan Kaizen ini? Kalau dari rutin Kaizen itu saya untuk menerapkan, coba saya melaksanakan itu diam di kelas 1 menit aja pas pengajaran dulu. Itu rutin terus. Kalau 1 menit kan selalu sebentar, ini kan cuma per 10 menit. 10 menit, ya bilang kan 30 menit lah, gitu ya. Paksakan diri dulu ya, 30 menit. Terus bagaimana? Mungkin nanti dipaksa, Dipaksa diri sendiri ya, melawan rasa bosan gitu dengan dibiasakan terlebih dahulu. Ya. Jadi nggak mesti satu full itu karena ini sudah mungkin jadi kebiasaan, harus dirubah secara bertahap ya. Kita kan sudah mengetahui itu. Nah, oke, mudah-mudahan itu bisa diterapkan nanti ya. Jadi memang di dalam pembelajaran kita di sekolah kan memang ini namanya apa ya, kultur belajar kita di Indonesia kan memang seperti itu, dari pagi sampai sore belajar. Jadi tidak menyalahkan juga kalau siswa itu bosan, tetapi alangkah lebih baiknya kalau memang bisa mengikuti dari awal sampai akhir secara full,
itu sangat bagus sekali. Nah, jadi semua orang punya caranya masing-masing untuk bisa melakukan hal itu, Andra. Nah, jadi nanti Andra bisa melakukan hal itu dengan cara Anda sendiri, seperti yang sudah dituangkan dalam kontrak tadi atau perilaku itu ya. Jadi mulai semester depan baru nanti bisa dicoba itu berdasarkan kontrak yang Anda buat tadi, dan juga melatih kebiasaan yang baik di rumah ya, sesuai dengan juga apa yang Anda sampaikan tadi. Nanti reward dan punishment-nya sudah kita sepakati bersama-sama ya. Oke, Andra, ada yang ingin disampaikan? Ada. Jadi sudah clear kan? Jadi sudah. Bagaimana perasaannya sekarang? Mudah-mudahan dapatlah pembelajaran dari Bapak untuk menjadi yang lebih baik. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Ini kan semua dari Andra kan. Ya. Andra sudah menyadari semuanya. Andra sudah berkomitmen untuk melakukan itu. Tinggal sekarang bagaimana caranya mencapai itu. Ya, menerapkannya. Dan itu waktu memang untuk penerapannya. Tapi Bapak yakin Andra bisa melakukan itu. Ya. Oke Andra, karena waktunya sudah mau habis ya, kita sesuai dengan waktu dari pelaksanaan konseling itu memang 45 menit saja ya. Jadi kalau nanti misalkan ada sesuatu hal lain lagi yang mungkin perlu Anda sampaikan ke Bapak, kita bisa jadwalkan kembali ya. Untuk sekarang Anda, sebelum kita mengakhiri itu ada sebuah kuesioner mungkin yang bisa nanti Anda jawab kuesioner ini ya. Ya, jadi kuesioner ini berkaitan dengan tadi materi self difference yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Jadi silakan dijawab, tidak ada benar dan salahnya. Jadi ini murni untuk mengukur sejauh mana Anda memiliki self difference. Nah, oke, silakan. Anda sudah selesai mengerjakan kuesionernya. Jadi setelah Bapak lihat, memang Anda memiliki self difference yang tergolong tinggi atau sedang masuk ke atas gitu ya. Tidak masalah Anda, walaupun dalam penerapannya mungkin Anda mengalami kendala gitu istilahnya, tidak masalah ya. Yang penting nanti itu munculkan lagi untuk kepribadian self difference ya. Bisakah Anda merangkum dari dalamnya konseling itu apa yang Anda dapatkan dari proses konseling yang kita laksanakan? Ya, dari materi KNC itu Ya, sama dari Bapak juga yang penerapan sedikit tapi rutin itu. Jadi saya mulai nyoba dari mulai minggu depan itu mungkin saya harus bertahap gitu Pak. Jadi itu yang bisa Anda dapatkan dari proses konseling yang kita lakukan ya. Jadi begitu Anda, terima kasih sudah bersedia untuk melaksanakan konseling individu ya bersama Bapak. Jadi Anda, apa yang kita lakukan bersama-sama tadi, Bapak harapkan itu bukan hanya sekedar omongan biasa gitu ya. Jadi apa yang sudah Anda sampaikan, apa yang sudah Anda buat, apa yang sudah Anda dapatkan sekarang, Bapak harapkan itu bisa Anda lakukan ya. Jadi biar bisa sedikit tidaknya merubah lah sedikit kebiasaan yang buruk itu menjadi yang lebih baik lagi ya. Jadi kan itu perjalanan Anda masih panjang di semasa ini ya. Jadi tetap semangat Anda ya, meskipun sekarang dalam memiliki permasalahan gitu istilahnya. Jadi tidak boleh patah semangat ya. Jadi harus tetap mengimprovisasi diri, karena kita sebagai seorang manusia yang dibekali pikiran dan perasaan itu, gunakan itu dengan sebaik-baiknya agar nanti mampu menjadi seorang yang sukses lah setelah tamat dari semasa ini dan di kehidupan selanjutnya ya. Jadi itu Anda yang karena kita tadi awali dengan doa sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita akhiri dengan berdoa ya. Untuk itu berdoa dipersilakan. Selesai ya. Terima kasih Andra ya, sukses selalu ya, tetap semangat ya.
tetap semangat ya, tetap giat belajar. Oke, bisa kita akhiri sekarang? Ya, kita tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ya.